Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru, ada ketenangan, ada kemampuan, karena Roh Kudus bekerja mengurapi dan jika dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesainya. Mari Roh Kudus berkaryalah seluas-luasnya atas kehidupan kami. Kami sangat menghormati. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu bekerja. Ketika hamba menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, Roh Kudus semakin mempertegas, semakin memperjelas dalam setiap kehidupan umat. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salut. Sekali lagi salut. Salam miracle. Salam keajaiban. Salam mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah menyerahkan anak kita, Kathleen, Stephen dalam tangan Tuhan, dan biarlah sepanjang kehidupan dari anak ini dalam pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan mengingatkan kita semua, ketika kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka pemeliharaan kedaulatan kehidupan kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, yang artinya adalah Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita. Hari ini saya akan berbicara tentang penyertaan. Sama-sama katakan penyertaan. Artinya adalah ambil bagian. Kalau saudara baca di kamus bahasa Indonesia yang buku tebal itu, saudara, penyertaan di sana ada kata dasarnya serta, dan itu ada pendampingan. Dengan kata lain, ambil bagian, ambil keputusan, ikut ambil keputusan. Saya akan baca dan saudara buka Alkitab di dalam Bilangan 9. Mari buka Alkitab kita di dalam Bilangan 9. Bilangan 9 ayat yang ke-15 sampai 23. Sudah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan dan saudara simak dengan baik. Dan tidak membawa Alkitab, saudara juga bisa melihat di layar depan. Saya bacakan demikian. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di antara kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dan perantaraan Musa. Ketika saya membacakan ayat-ayat ini dan saudara menyimaknya dengan baik, ada kata-kata yang diulang-ulang, yaitu adalah kata titah.
Berulang-ulang ini disampaikan, titah itu tidak sama dengan perintah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih tinggi daripada perintah. Kalau dalam kerajaan, saudara, maka di sana ketika sang raja menyampaikan perintah itu bersifat titah. Ada peribahasa mengatakan titah dijunjung, perintah dilaksanakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah memberikan perintah itu bersifat titah, dan titah ini saudara harus dikerjakan dan tidak ada yang protes, tidak ada yang melawannya. Kalau Tuhan sudah bersabda memberikan titah, maka tidak berhak yang menerima titah itu, dalam hal ini umat Tuhan, saya dan saudara, protes. Setuju tidak setuju katakan amin. Ya, karena ini perintah Tuhan. Saudara dikasih Allah, dalam cerita ini adalah perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian. Dua poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, taat atas titah Tuhan, dan yang kedua, kita perlu ketahui bahwa Tuhan memiliki tujuan. Cuma dua hal ini. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang taat ketika kita menerima perintah atau titah Tuhan. Dalam cerita Alkitab ini, ketika menuju tanah perjanjian, maka saudara ada satu tanda, ada satu penunjuk, yaitu adalah adanya awan. Awan bicara tentang kemuliaan. Adanya awan. Kalau awan itu naik, maka mereka berangkat. Ketika awan itu tinggal, maka mereka juga diam di sana. Saudara, sebelum saya lanjutkan, yang belum memahami pembacaan Alkitab ini, tolong angkat tangan. Berarti saudara sudah paham semuanya. Ada satu tanda yang kuat di sana. Saudara, ketika awan itu diam di atas mereka, saudara, melingkupi mereka, mereka diam dan melakukan kewajiban. Kewajibannya apa, saudara? Mereka membaca hukum Taurat, mereka membaca perintah Tuhan, mereka senantiasa mendalamkan Alkitab, mereka berumah tangga di sana, dia menghormati rumah tangga. Saya sampaikan kepada saudara, ada dua lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama adalah yang namanya keluarga, yang kedua adalah yang namanya gereja, yaitu bait Allah. Ini dua lembaga yang dibentuk oleh Allah. Ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka membawa kekudusan, mereka senantiasa menjaga kekudusan. Ketika mereka berumah tangga, saudara, ini juga lembaga Allah, maka mereka juga membawa kekudusan di sana. Ini menjadi peringatan bagi kita, saudara, yang sudah berkeluarga. Ketika kita tinggal dalam rumah tangga kita, di sanalah saudara lembaga Allah yang sudah dibentuk kepada kita semua, dan kita harus menghormati di sana. Yang setuju katakan amin. Tidak ada caci maki antara suami dan istri, tidak ada caci maki antara orang tua dengan anak. Saya bersyukur kalau hari ini firman Allah dimulai dengan penyerahan anak. Saudara, karena apa? Anak itu, saudara, yang namanya siapa tadi? Kathleen. Maaf saudara, kadang logiknya lama. Kathleen atau Kathleen? Kathleen Stephen. Wah, namanya pokoknya Jawa asli. Joko Susanto, itu nama Prancis. Jadi Kathleen Stephen. Ketika diserahkan ke dalam tangan Tuhan, perhatikan. Ketika sudah diserahkan, saudara sudah disucikan, sudah dilayakkan untuk masuk dalam keluarga yang disebut keluarga Martin Stephen. Di sana ada pemeliharaan Tuhan, di sana ada kasih Tuhan, ada kekudusan dalam keluarga itu. Begitu pula dalam keluarga kita masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Saya lanjutkan firman Allah ini. Ketika saudara awan itu tinggal diam, mereka tidak bergerak. Tetapi kalau naik, saudara, mereka berjalan. Satu kali saudara yang dikasih Tuhan cuma diam, petang saja. Saat diam, mereka diam. Kemudian pagi hari naik, maka mereka harus berangkat. Begitu terus. Saudara bisa perhatikan, saudara, dalam perjalanan itu mereka bukan rumah-rumah gitu, mereka bawa tenda, dan kemudian ketika tabut Allah itu dibawa, saudara diam di situ, dan kemudian mereka melihat ada tanda-tanda. Apakah awan itu naik atau awan itu diam? Kalau awan itu diam, mereka melaksanakan kewajibannya. Kalau itu naik, mereka cepat bergegas-gegas.
Yang menjadi permasalahan saudara, ketika petang hari diam dan pagi-pagi hari subuh sudah bergerak. Saudara bisa bayangkan betapa repotnya itu. Saudara bisa bayangkan ya, repot sekali, pasang tenda lagi, belum leminya saudara, orang-orang lemi, imam-imam itu pasang ngurusi tentang bait Allah, tentang tabut Allah, yang rumah tangga masing-masing dipatloi, kemudian pasang yang macam-macam, kandangnya, bawa domba-domba, bawa sapi, lembu dan lain sebagainya. Saudara, itu petang sudah siap, paginya dan begitu seterusnya. Saudara, saya yakin di antara orang-orang Israel itu, karena orang-orang Israel kan tergantung. Dan sekali waktu ada seseorang mungkin dalam kata, bosan ini, biar jalan-jalan sana. Mungkin seperti itu, masih mau tidur ya? Tidur. Saudara, orang-orang demikian ditinggal oleh Tuhan. Tidak layak. Bahkan saudara, ketika Tuhan murka, Allah tidak melihat orang-orang yang malas, maka dibinasakan. Ketika mau mencoba lari duluan, belum awan itu naik, ini kelamaan Tuhan, mosok 5 bulan tidak jalan-jalan, capek, bosen, lihat istri seperti itu, melihat imam-imam gembala seperti itu, duluanlah. Saudara, di padang di sana saudara sudah siap serigala, musuh-musuh yang menghantam dia, tewas habis. Karena apa? Tidak mengikuti titah Tuhan. Sama-sama katakan titah. Titah masuk dalam pikiran saudara, dan itu menjadi hasil yang baik. Saudara dikasih ada tanda, dan itu harus peka. Kita harus peka terhadap perintah Tuhan. Zaman dulu ada yang namanya kompas. Saudara, ya, dan namanya kompas. Saya kerja di dunia kehutanan dan saya suka masuk hutan, maka saya harus menguasai kompas. Dan pekerjaan saya di sekitar di daerah Sesayap sampai ke Malino sebelah kanan. Kalau sebelah kiri dikuasai Ibu Tani, sebelah kanan kami. Saudara, kalau masuk di sana ada hutannya yang masih lebat, maka penunjuknya adalah kompas. Kemana arahnya ini? Utara mana, selatan mana? Saudara, seperti itu. Ya, ketika waktu itu saudara, saya juga membawa anak buah, dan di sanalah saudara ketika naik gunung Sret, ya, dan di bawahnya itu rupanya ada satu kubangan besar air, besar gitu. Ketika kami sudah berusaha naik, seret, kok air, rupanya benar, apa saudara? Buahnya. Wah, kaget. Saya tanya, di mana ini kita? Mana kompas? Kemudian dilihat ke arah sana. Saudara, dalam peta mau dikeluarkan. Waduh, salah kita ini. Salah arah. Karena apa? Tugas saya adalah pembinaan hutan. Pembinaan hutan ini, saudara, kalau orang-orang nebang, itu bagian perencanaan hutan. Ada yang orang saya di dunia hutanan ada di sini. Ada orang hutan. nebang. Nah, orang pembinaan hutan nanam, ya, nyemai, nanam, kemudian bawa bibit-bibit itu dipangguli semua. Ya saya sih nggak bawa, saya cuma bawa kompas, kan ada anak buah. Dan dia salah arah. Di mana mereka nih ya? Yang nebang itu di mana? Di petak mana? Kadang memang sengaja tidak diketahui. Karena apa? Kalau diketahui, nanti saya bikin laporan, wah bahaya. Karena biasanya penebangan liar. Ya, petak yang seharusnya izin itu ditebang, dan kemudian dia nebang yang lain. Wah, ini yang jadi masalah. Saudara, ini terjadi. Harus ada kompas. Tapi kompas ini beberapa tahun yang lalu, antara sebelum tahun 90-an. Sekarang ada alat baru. Ini adalah instrumen interaktif yang dioperasikan lewat satelit. Namanya adalah GPS, Global Positioning System. Di mobil-mobil, karena itu memberikan informasi tentang peta perjalanan. Kalau ditaruh di mobil situ, sampai nyampe di mana kita? Ketika saudara di Jogja, saudara di sini. Oh, ini masuk di ayam goreng Bu Sri. Oh, ada situ. Salah, ke sana lagi. Ke sana ke Malioboro dan sebagainya. Di Jakarta begitu, di Surabaya. Tapi ada juga saudara, saya tidak sebutkan orang ini, saudara. Saudara kita bawa GPS. Loh, jalan buntu, masuk gang sempit, harusnya tidak dilewati oleh mobil, masuk nekat saja. Salah kita, salah. Mengapa demikian? Salah membaca GPS. Ada demikian? Saudara juga belum tentu betul membaca GPS, ya kan?
Saya aja juga kadang katrok juga. Dan ya katrok lah sudah. Ini kan saya dibawa oleh adiknya, adik iparnya Pak Riko. Di situ awal-awal dulu. Apa nih? Namanya apa? Apa nih? GPS. GPS Mas, gitu ya. Panggil saya Mas. Loh, di Tarakan tidak ada GPS ya Mas Joko ya? Kamu di Tarakan itu cuma 1 kilo aja, pakai GPS apa? Tidak mungkin akan sesat. Dilempar ke manapun tidak sesat lah di Tarakan ini ya. Tapi ada juga ya beberapa waktu yang lalu berita orang yang on itu. Kenapa on tidak bawa GPS ya di sini gitu? Ya saudara, saya kasih tahu. Lo kan apa? Lo kamu belum tahu Surabaya? Sudah, cuma dagang kecil, dagang tikus itu supaya lebih cepat menghindari kemacetan. Yesus tidak salah nih, tidak salah Wan, namanya Awan, saudara. Enggak, betul, cepat sekali, saudara. Mobilnya juga kecil, wah, cepat. Itu GPS, tapi harus pandai membaca petunjuk. Orang Israel yang saya ceritakan tadi, yang tewas itu, tidak pandai membaca petunjuk. Saya ingat saudara sekitar tahun 80-an, dan ini salah dalam penangkapan. Dan kadang orang Kristen juga demikian. Satu kali pesawat Korea Airlines dari namanya di sekitar Alaska sana, dia mau terbang ke Seoul tanggal 31 Oktober tahun 80-an sekian. Dia terbang ke sana, dan saudara dalam petunjuk navigasi ada penyimpangan 1 derajat. Penyimpangan 1 derajat. Dan pilotnya nekat saja dari Alaska, dari namanya Arab AC namanya itu ya, dari Alaska terbang. Saudara, dari awal peralatan navigasi ini sudah selesai cuma 1 derajat, dan kemudian dia terbang. Jarak antara Amerika dengan Seoul, dari Alaska ke Seoul itu cukup jauh, berjam-jam. Maka saudara, di situ ada penumpang 269 orang. Terbang mereka ke angkasa yang luar biasa sana, saudara. Ya, tetap rupanya dari bawah negara Uni Soviet ketika itu punya radar yang sangat canggih. Kemudian berkedip-kedip ada pesawat asing masuk ke wilayah Uni Soviet, saudara. Dan itu pergerakan kira-kira pilotnya ini sekitar 140 km dari Alaska. Jadi saudara, dari 1 derajat itu sudah menyimpang-nyimpang, saudara, akhirnya jauh. Sampailah ke Rusia sekarang ini, ke negara Uni Soviet. Uni Soviet ketika itu masih perang dingin dengan Amerika. Ini barang Amerika. Maka dia memberikan hadiah yang cukup bagus dari Moskow. Bang! Blas! Langsung jatuh. Habis semua. 269 mati. Saudara perhatikan. Kadang umat Kristen ini ya sudah berjalan, sedikit saja kesalahan, 10 km belum ketahuan, 20 km belum ketahuan. Dalam perjalanan kehidupan saudara, hati-hati kalau dimulai dengan satu hal yang salah, saudara, dan itu tidak segera dibaiki, maka saudara tinggal penyesalan. Ya kalau misalkan andai kata ya pilotnya itu meluruskan 1 derajat itu 0 derajat, kemudian diarahkan pas. Andai kata dari airportnya itu sudah ada satu selektivitas yang tinggi, tidak terjadi. Andai kata dari pihak Moskow itu tidak mengirimkan hadiah rudal yang canggih, tidak terjadi kecelakaan 269 orang. Andai kata, saudara sudah terlambat. Kalau muncul kata andai kata, ketika saudara berjalan 10 km tidak terasa, saudara ada di dekat mata seorang gadis. Kemudian saudara sudah berkeluarga, kita kerja, tidak terasa. 10 km, 20 km belum terasa, kita nyaman-nyaman. Kemudian 100 km sudah semakin menganga. Dan kemudian perhatikan bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum. Dan ketika dia sudah menerkamnya, kemudian muncullah kata andai kata. Yang mengerti katakan amin. Tahu-tahu loh, Pak, jatuh saya ya. Kok tahu-tahu habis ya. Saudara, seperti pesawat Korea ini yang tidak bisa membaca petunjuk. Renungkan baik pada kehidupan saudara. Sekarang ini sekiranya ada hal yang menyimpang
sebelum 150 km ditembak oleh tentara musuh. Saudara, mari kita sadar dan bertobat. Dan mengerti, katakan amin. Orang-orang Israel, saudara membaca, oh ini awan, bukan awan ya, awan. Dan kemudian awan itu naik, mereka berjalan dengan kusut. Mereka bawa peralatan, semua ikuti. Dan imam di situ mengatakan, ketika awan itu berhenti, saudara, semua berhenti. Anak-anak itu berhenti. Dan kemudian mereka masuk menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan mereka yang disebut katakan taat. Mereka taat mengerjakannya itu. Berulang-ulang mereka taat. Oh iya. Walaupun capek, saudara. Dalam kehidupan saudara, dalam kekristenan kita, kadang kita juga merasakan kecapean. Ya, capek ini itu. Kegiatan kerja ada lagi. Ada doa fajar lagi. Capek. Ada yang masuk ke telinga saya, saudara. Sebenarnya baik ya Pak Joko itu ya. Sebenarnya baik. Kata-kata yang itu sebenarnya baik. Berarti ujung-ujungnya ada. Itu kegiatan itu macam-macam ada. Ada ini lagi, belum istirahat ini lagi. Ada doa fajar lagi. Puji Tuhan, doa fajar kemarin saudara 30-an orang tuh ya. 30-an orang. Luar biasa, saudara datang juga ada tanda-tanda sahur, saudara langsung bangun cuci muka ke gereja. Ya, ada satu anak muda kemarin kita, itu mesti 2 kali dalam ibadah fajar saya kalah. Dia sudah duduk di situ, tapi saya senang dengan saudara Irsan yang main gitar, ganas rupanya main gitar, tapi taat sudah datang. Ketika diminta doa fajar, dia sudah datang dulu. Dan di sana, amin. Malaikat-malaikat itu sedang melihat. Kemarin itu melihat Irsan, wah malaikat itu senang yang luar biasa. Saya percaya saudara, ketika saudara mendengarkan titah Tuhan, perintah Tuhan, maka saudara taat. Yang setuju katakan amin. Tepuk pundak kiri kanan masing-masing. Saudara, bapak, mas bertaat sama perintah Tuhan. Haleluya. Hati-hati dengan kesalahan-kesalahan kecil. Hati-hati dengan ketika saudara sudah tahu petunjuk itu salah dan saudara mengabaikannya, maka pesawat Korea itu apa yang terjadi di sana, saudara juga mengalaminya. Saudara cepat untuk sadar akan hal demikian. Sekali waktu, saya ingat peristiwa ini ketika Daud, saudara, sudah diurapi oleh Samuel, ditetapkan oleh Samuel dengan tabung tanduknya di sini berisi minyak dan diurapi. Sekarang engkau menjadi raja umat Israel. Daud sudah ditetapkan menjadi raja. Ketika sudah ditetapkan menjadi raja, saudara, Daud ini walaupun kecil, saudara, sudah banyak dikenal oleh kalangan negara-negara yang lain, kerajaan yang lain. Ketika orang-orang Filistin, saudara nanti baca di dalam 2 Samuel 5, saudara, di sana dikatakan ketika orang Filistin dengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja, maka ada satu kegentaran. Wah, ini ada perubahan. Dulunya Saul yang memerintah aman-aman saja, tetapi ketika mendengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja, orang Filistin mengalami pemikiran, 2 kali pemikiran. Maka dengan cepat, ketika belum bertindak lebih jauh, orang Filistin ini menyerang. Mereka membuat pasukan yang besar, dan kemudian saudara sudah dikepunglah di pegunungan. Di sanalah maka tentara Daud, orang-orang pilihan Daud memberikan laporan, Raja Daud, kita diserang oleh orang-orang Filistin. Saudara, mari kita akan baca, saudara, di dalam 2 Samuel. Ayat ke-17, 2 Samuel 5 ayat ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin, perhatikan, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi kemana, saudara yang kasih Tuhan? Ke kubu pertahanan. Garis bawahi, ketika diserang oleh orang Filistin, maka Daud ini lari ke kubu pertahanan. Dia tidak lari ke tentara-tentaranya, dia tidak lari kepada orang-orang yang gagah di Israel, tetapi dia lari kemana? Ke kubu pertahanan. Saudara dikasih Tuhan, maka dia masuk ke
kubu pertahanan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan khotbah ini. Di sana bertanya kepada Tuhan. Saudara, saya lanjutkan pembacaannya, dikatakan demikian. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Di mana dia bertanya? Di dalam kubu pertahanan. Dan apakah pertanyaannya? Demikianlah pertanyaan Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Saudara, di kubu pertahanan, satu sisi Daud berdoa kepada Tuhan, dia bertanya kepada Allah. Sementara di luar sana, orang-orang musuh dari Israel sudah mengepungnya. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju berperang melawan orang Filistin? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Saudara, perhatikan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dia mengharap petunjuk dari Tuhan. Dia mendengarkan apa perintah Tuhan. Alkitab mencatat, saudara baca selanjutnya, majulah. Saudara yang dikasih Tuhan, titah Tuhan mengatakan demikian di ayat yang ke-10. Saya lanjutkan. Tuhan menjawab. Saya terjemahkan. Tuhan memberikan titah kepada Daud. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dengan kata lain artinya demikian. Saudara dikasih Tuhan, Daud diperlengkapi oleh Allah, dan tentaranya diperlengkapi oleh Allah. Dan kemudian setelah menerima kuasa Allah, maka Tuhan katakan, maju, perang. Maka berperanglah, bang. Orang Filistin kalah. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara tahu artinya air menerobos? Ketika air itu menerobos, tidak ada yang bisa menghalanginya. Saudara bisa bayangkan ketika tsunami di Aceh itu terjadi, saudara, tidak ada yang bisa menahannya. Ada yang bisa menahannya? Tidak ada. Itu seperti air yang menerobos. Ketika orang-orang Filistin itu berperang, saudara, bayangannya seperti Allah itu menyapu habis mereka. Maka mereka yang masih hidup mundur. Beberapa waktu berikutnya, saudara, mereka menghimpun kekuatan baru. Ayat ke-22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, sudah menerima kekalahan. Berarti, saudara, bahwa orang Filistin bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Orang-orang Arab bukan orang bodoh, orang-orang yang pintar. Maka saudara sudah ada pengalaman dulu kalah. Dulu kita perang kalah dengan orang-orang Israel ini, dengan anak buahnya Daud kita kalah. Apakah mereka, ayo kumpul-kumpul lagi yuk, ayo ibu-ibu siapa yang mau? Enggak, saudara. Atau anak-anak, ada yang mau berperang tidak? Mereka berlatih lagi, mereka mempersiapkan lagi pasukan yang lebih dahsyat lagi. Maka tampillah mereka sekali lagi. Saudara, dipersiapkan demikian, dan saya yakin, saya percaya kekuatan Filistin ini jauh lebih besar daripada peperangan pertama. Yang setuju katakan amin. Pasti ya saudara, kalau kita ada kegagalan pertama, tidak mungkin kita akan mengulang kegagalan yang sama. Pasti ada perubahan-perubahan. Maka saudara ada 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ketika dilihat ada pasukan yang jauh lebih besar seperti peperangan pertama, apakah Daud mengandalkan kekuatannya sendiri? Saudara, dia bertanya lagi. Alkitab memang mengatakan demikian, tetapi terjemahan saya, saudara, dia masuk ke kubu pertahanan. Di kubu pertahanan dia minta petunjuk kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah ada pengalaman. Dulu peperangan pertama menang, sekarang ini maju lagi. Mereka belum kapok Tuhan. Masih maju lagi. Maju enggak Tuhan? Saya ada pengalaman loh. Apa kata Tuhan? Alkitab mengatakan apa? Ayo kita baca di ayat yang ke-23. Maka bertanya Daud kepada Tuhan, dan dia menjawab, janganlah maju. Saudara, apakah Daud tetap maju? Tidak, karena dia peka. Dia tahu, walaupun dia memiliki kekuatan, dan dia juga orang pintar. Orang-orang Israel bukan orang bodoh juga, pintar lagi, pasti nanti akan menyerang lagi. Saudara, dia juga memperlengkapi. Dan saya juga yakin kekuatan dari pasukan Israel ini yang dipimpin Daud ini mungkin juga kekuatannya jauh lebih besar lagi daripada yang pertama. Harusnya memang demikian. Ya saudara, mungkin berperang begitu bisa.
tetapi tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Kembali ke rumah tangga saudara masing-masing. Ketika saudara menghadapi permasalahan, tantangan, ayo saudara masuk mana saudara? Ke kubu pertahanan. Yang saya artikan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan pasti Tuhan memberikan jawaban. Di mana Tuhan memberikan perkataannya? Ketika dia ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam hadirat Tuhan tidak semua orang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak semua orang bisa diizinkan oleh Allah masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi saya percaya saudara datang pagi hari ini dengan rasa takut akan Tuhan, saudara diizinkan masuk dalam hadirat Allah. Dalam kesempatan itu saudara bisa minta petunjuk dari Tuhan. Datanglah ke sana dalam kubu pertahanan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya minta petunjuk dari Tuhan, minta arah dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita taat ketika Tuhan sudah berfirman. Yang setuju katakan amin. Mari kita taat. Mari kita taat. Pendeta Matius yang kemarin minggu lalu khotbah di sini, sudah berapa tahun yang lalu, saya masih kecil, sudah dia katakan, Mas Santo, sini, ya ceritanya. Saya pakai yang dia ceritakan sama pengalaman saya. Bapak saya masih tetap bangun gerejanya. Minggu yang lalu saya khotbah, 2 minggu yang lalu khotbah di sana. Pendeta Matius ini saudara dari gereja GBIS. Beberapa hari dia mengadakan ibadah. Kemudian malam itu selesai dia melakukan khotbahnya di GBS Solo. Saudara pernah mendengar ya? Kemudian minggunya ada ibadah itu dan ada bom GBS, ada bom teroris GBS. Saudara masih ingat ya? Ya. Jadi Om Matius itu sebelumnya khotbah di sini dan dia bersyukur. Dan memang tidak ada korban di GBS Solo itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dia sudah katakan, Mas Santo jadi pendeta ya, tak sekolahnya pendeta gratis. Dalam hati saya, pendeta ya. Apa pendeta? Enggak, bukan pembuatan itu enggak. Saya sekolah pertanian, saya kerja, saudara, itu tidak ada ketaatan. Ini pengalaman pribadi saya ya. Lari nyimpang sana, nyimpang sini, tetapi akhirnya Tuhan tangkap. Sekarang jadi pendeta. Waktu mendengar jadi pendeta, ya, saudara, Om Matius ini kan ditelepon oleh ibu saya. Om, doakan, ini bahasa Indonesia, doakan si Santo itu jadi pendeta. Ya. Ceritanya saudara, Om Matius itu saya sudah mengatakan dari dulu, dasar anak itu umbelen, ya, tahu umbelen? Dari kecil kan saya sama dia, umbelen itu, maaf saudara, ini agak jorok, ya. Ini masih keluar gitu ya. Dulu waktu saya sekolah minggu itu dihapus itu, kalau sekolah minggu mandi ya, yang tidak mandi ya saya sih mandi. Tapi saya sudah mandi, cuma masih tetap ingusan. Dilap, itu hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan. Dilap, kemudian nanti keluar lagi sambil saya kan dari dulu biasanya saudara. Kadang sampai sekarang tua pun juga masih terbiasa. Kadang kebiasaan itu gigit lidah, gitu ya. Tidak melongo itu enggak. Tapi kebiasaan saya gigit lidah. Kalau sudah situ, hilang teh melebu. Lidahnya keluar, masuk mendengarkan firman Tuhan cuma. Ketika mendengar seperti itu, saudara, bahwa saya jadi pendeta, ketawa, ditelepon ketawa. Wah, sudah saya katakan dari dulu. Kasih tahu, harus taat. Wah, saudara, yang saya maksudkan adalah sekarang ini adalah taat. Toh akhirnya juga jadi pendeta juga. Gitu. Tapi saya bersyukur, bagaimanapun saya bersyukur, karena saya punya pengalaman di sekuler. Bukan jarang, tidak banyak pendeta-pendeta yang sudah punya pengalaman, pernah kerja di sekuler, punya atasan, pernah pegang uang dan sebagainya. Saya bersyukur pengalaman itu dan bisa mengkhotbahkan. Dan saya tahu juga ini dalam rencana Tuhan. Apakah ini argumentasi pribadi atau tidak? Yang penting saya sampaikan kepada saudara, harus taat. Yang setuju katakan amin. Orang-orang Israel taat, maka dia mengerti ketika awan itu naik, mereka berangkat. Dan kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah Allah memiliki tujuan. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuannya adalah tanah perjanjian.
Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan, saudara, bahwa aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah tata perjanjian bersama. Saudara kasih Tuhan, Allah memberikan, aku datang untuk memberikan kehidupan, untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Yang menjadi salah dalam pemikiran kita kadang adalah ketika berbicara tentang kelimpahan, maka ini bicara tentang finansial. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kalau Allah bicara memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan, pikiran kita adalah mobil yang banyak, rumah yang mewah, istri yang cantik, anak-anak yang takut Tuhan, dan kemudian segala hal macam benda dimiliki. Tidak hanya sekedar itu. Yang dimaksudkan kelimpahan adalah ketika saudara menerima kasih, maka kasih itu melimpah dalam diri saudara. Ketika saudara menerima kebaikan, maka kebaikan itu melimpah dalam diri saudara. Ketika saudara menerima damai sejahtera, maka saudara damai sejahtera itu melimpah. Ketika saudara menerima kelemah lembutan, ini bicara tentang buah-buah roh. Saudara, kelemah lembutan itu melimpah. Yang mengerti katakan amin. Tidak hanya melimpah secara finansial saja. Bersyukur kalau saudara diberkati Tuhan. Tetapi ketika saudara kasih saudara itu melimpah, maka itulah yang juga dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika saudara sabar, kelimpahan melimpah, itu saudara dalam kesabaran, saudara sabar, ya, saudara, maka itu juga melimpah, sabar. Kita yang berada di tantangan, saudara sabar, itu melimpah. Saudara yang kasih Tuhan, ada kesaksian, kok saya bisa ya sekarang ya, setelah menjadi Kristen, kok saya bisa. Kok saya ingat, saudara saya, Pak Agus, banyak Agus, Joko, Bambang, itu keluarga. Nama-nama yang terkenal sepanjang sejarah. Agus, dia katakan, kok saya bisa ya mengampuni, kok saya bisa ya sekarang seperti ini. Saudara, itu namanya melimpah. Dulu pernah saya saksikan kepada saudara ketika di Israel, saudara, ya, ini pengalaman yang penting. Ketika malam hari baru istirahat, belum bisa tidur, turun ke bawah. Ada morning call, saudara, dan masuk biasa doa dulu, Pak Gilbert biasa demikian. Jam 4:30 sudah bunyi di kamar masing-masing, gitu ya. Saudara turun jam 3, akhirnya turun sebelum masuk ada ruang lobby, di sana ada orang nggak tahu dari mana. Saudara, rupanya dia juga digelisahkan oleh Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa harus turun lebih duluan, artinya kan 4:30 bisa istirahat agak panjang, nanti bisa keliling ke daerah yang lain, gitu ya. Dan turun dan berdoa di sana. Sebelum doa, rupanya terkunci pintu itu terkunci. Jadi saya nunggu di depan sambil jalan-jalan menikmati hawa dingin Israel. Dan rupanya ada orang bule, dia juga digelisahkan oleh Tuhan, dan dia harus memberi sesuatu pada orang itu yang ditemui di lobi itu. Dan yang ditemui cuma saya, maka dia kemudian memberikan uang ini buat Anda dalam bahasa Inggris. Dan saya terima. Oh, rupanya seperti itu. Orang yang taat, saudara, akhirnya juga menerima berkat itu janji dari Tuhan. Saudara, kerjakan itu. Ketika Tuhan memberikan perintah seperti Abraham, belum diketahui kemana harus jalan, maka saudara taat saja. Ketika saudara taat, maka saudara akan menerima hal yang luar biasa, tujuan dari Allah. Ketika 10 orang kusta, saudara, 10 orang kusta itu diperintahkan untuk apa kata Tuhan? Saudara, ketika ketemu dengan Tuhan, sembuhkanlah kami. Pikir mereka dijamah oleh Tuhan, pikir mereka, saudara, diurapi oleh Tuhan, disembuhkan langsung. Kata Tuhan, tunjukkan ke imam-imam. Ini dulu juga pernah saya sampaikan buat Pak. Bukan Tuhan yang menjamah, bahkan pergi ke Bait Allah, di sana ada imam-imam. Saudara, ketika dia berangkat, sudah sembuh belum? Belum. Ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus, belum. Di tengah jalan, ketika dia sudah melakukan itu, baru sembuh, baru tahir. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saya berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua selama bulan Agustus ini. Yang mengerti katakan, mari kita bangkit berdiri bersama.